Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Tabik pun. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri serta teman-teman yang saya banggakan, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh sebab rahmatnya, kita semua dapat berpartisipasi dalam Festival Bulan Bahasa 2024 yang diselenggarakan oleh Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini, mohon perkenankan saya, Aura Preskania dari Sekolah Lentera Harapan Jati Agung, untuk menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Bahasa Indonesia sebagai Tonggak Harmoni Terwujudnya Jiwa Nasionalisme untuk Kemajuan Bangsa. Saudara-saudari, bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Dari Sabang sampai Merauke, kekayaan Indonesia akan terus terlihat. Baik itu keberagaman suku, bahasa, budaya, hingga agama. Faktanya, Indonesia kaya akan keberagaman bahasa, yang mana Indonesia memiliki kurang lebih 718 bahasa daerah. Di tengah keberagaman tersebut, kita semua disatukan oleh bahasa pemersatu, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia telah menjadi bahasa pemersatu negara Indonesia sejak 28 Oktober 1928, tepatnya pada peristiwa Sumpah Pemuda. Mengutip dari jurnal oleh Ade dan kawan-kawan pada tahun 2022, bahasa Indonesia telah disahkan sebagai bahasa pemersatu sejak 18 Agustus 1945, tepatnya termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal yang ke-36. Pada kala itu, pemuda-pemudi di Indonesia berjuang bersama-sama agar bahasa Indonesia diakui sebagai bahasa pemersatu. Dengan bahasa Indonesia inilah kita semua dapat berkomunikasi satu sama lain. Namun, bukan sekedar menjadi alat komunikasi semata. Bahasa Indonesia juga adalah identitas bangsa dan simbol kebanggaan atas persatuan negara Indonesia. Kendati demikian, pada saat ini bahasa Indonesia telah terkikis oleh perkembangan zaman. Beberapa permasalahan seperti masuknya budaya asing, kemudian penggunaan bahasa gaul yang berlebihan, hingga menganggap buruk bahasa Indonesia sangat mengancam posisi dan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Sebagian masyarakat cenderung menganggap bahwa bahasa asing lebih baik daripada bahasa Indonesia. Tak hanya itu, masyarakat juga telah terdominasi oleh penggunaan bahasa gaul yang berlebihan, tepatnya pada kalangan generasi anak muda. Saat ini muncul istilah-istilah gaul seperti woles yang merupakan sinonim dari kata santai. Kemudian ada pun istilah ngap yang ditujukan kepada teman sebaya atau sebagai panggilan keakraban. Dan selain daripada itu, ada pun istilah FOMO yang merupakan singkatan dari bahasa Inggris yaitu Fear of Missing Out. Nah, ini ditunjukkan untuk seseorang yang takut ketinggalan akan sesuatu hal. Penggunaan bahasa gaul yang berlebihan ini akan menurunkan jiwa nasionalisme seseorang, dan tentunya ini akan memicu penyimpangan terhadap tatanan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sebagai bangsa yang baik, kita seharusnya meresponi hal tersebut dengan penuh kesadaran. Meningkatkan jiwa nasionalisme adalah salah satu langkah konkret yang dapat dilakukan. Ketika kita memiliki jiwa nasionalisme, kita akan memiliki kesadaran yang penuh akan makna bahasa persatuan. Di sisi lain, kita juga perlu membatasi dan menyaring budaya asing yang masuk, agar kelestarian bahasa Indonesia tetap terjaga. Kita juga perlu meningkatkan kualitas penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dengan cara membiasakan diri untuk berbicara bahasa Indonesia sesuai dengan tatanannya. Dengan kita mencintai, mempertahankan, dan menjaga bahasa Indonesia, kita semua akan mencapai harmoni bangsa. Harmoni bangsa yang dimaksud ialah keselarasan kehidupan masyarakat tanpa memandang latar belakang atau perbedaan yang ada. Ketika kita mencintai bahasa Indonesia, kita dapat bertoleransi dan kita dapat berpartisipasi dalam memajukan bangsa dan negeri kita tercinta. Selain daripada itu, dengan bahasa Indonesia kita dapat saling memahami satu sama lain, dan kita pun dapat menyadari bahwa kita semua adalah bangsa yang senasib, sepenanggungan, dan seperjuangan atas nama bangsa Indonesia. Menjaga bahasa Indonesia berarti adalah mengungkapkan jiwa nasionalisme kita untuk harmoni bangsa.
Berkaitan dengan hal tersebut, jadikanlah sebuah permasalahan menjadi sebuah tantangan dan peluang yang memotivasi kita semua untuk terus memperjuangkan keindahan bahasa Indonesia. Sejatinya, bahasa Indonesia adalah bahasa yang patut kita perkenalkan ke ranah internasional dan patut kita banggakan, seperti melalui media sosial, melalui pendidikan, festival budaya, hingga kerjasama internasional. Semakin kita menjaga bahasa Indonesia, maka semakin kita makmur dan berjaya. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri serta saudara-saudari yang saya banggakan, demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu Dewan Juri dan teman-teman sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kiranya dengan ini semua, kita dapat semakin menyadari bahwa menjaga bahasa Indonesia adalah tanggung jawab kita bersama. Mari menumbuhkan jiwa nasionalisme kita dan terus menjaga bahasa Indonesia untuk masa depan bangsa yang cemerlang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.